Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran ke-6. Sekarang mari kita masuk materi baru. Materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini adalah: pertama, menyusun laporan hasil pengamatan. Kedua, menceritakan pengalaman melaksanakan tugas. Ketiga, mengidentifikasi satuan waktu. Memamerkan hasil penelitian. Ananda, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa kita bisa membagi tugas dalam penelitian, yaitu penelitian mencari tahu produk makanan atau minuman yang mengalami perubahan wujud. Setelah penelitian selesai, Ananda bisa memamerkan hasil penelitian bersama teman-teman. Untuk format hasil penelitian seperti yang ada di layar. Bisa juga jika Ananda ingin melakukan penelitian bersama saudara, kemudian mengundang keluarga untuk memperlihatkan hasil penelitian. Selanjutnya, kita akan belajar menulis pengalaman melaksanakan tugas. Pada penelitian yang sudah dilakukan, tentu Ananda memiliki pengalaman. Ananda bisa menuliskan pengalaman tersebut dalam melaksanakan tugas untuk menyampaikan perasaan. Contoh menulis pengalaman seperti ini. Ketika penelitian kami tentang produk makanan dan minuman yang dihasilkan dari perubahan wujud selesai, kami memamerkan hasil penelitian kami. Kami senang karena selain mendapat ilmu, kami juga bisa berbagi ilmu. Jadi ini adalah contoh dalam menulis pengalaman melaksanakan tugas. Selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi satuan waktu. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam mempelajari satuan waktu. Ananda bisa lihat pada layar ada 6 benda. 6 benda ini adalah benda yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Sekarang kita akan belajar kesamaan dan perbedaan dari benda tersebut. Untuk kesamaan, 6 benda ini adalah alat yang menunjukkan waktu. Jadi Ananda jika ingin mengetahui waktu bisa melalui alat ini. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan akan kita bahas satu persatu. Pada gambar pertama dan kedua adalah jam dinding dan jam tangan. Jam dinding dan jam tangan adalah jam analog.
Walaupun keduanya jam analog, tetapi jam dinding memiliki ukuran yang besar, sehingga sulit untuk dibawa kemana saja. Berbeda dengan jam tangan. Jam tangan ukurannya kecil sehingga mudah dibawa kemana saja. Kemudian pada gambar ketiga adalah jam digital. Jam digital memiliki tampilan, jadi angkanya ditulis Ananda. Angkanya tertulis. Pada tampilan jam digital adalah 18.30. Itu adalah contoh tampilan dari jam digital. Kemudian untuk yang gambar keempat adalah jam pendulum. Jam pendulum memiliki pendulum di bawah. Pendulumnya Ananda bisa lihat pada tanda gambar panah. Itu adalah pendulum Ananda. Pendulum harus digerakkan sesuai dengan gerakan yang tepat. Jadi diatur dulu Ananda pendulumnya. Selanjutnya, untuk yang kelima adalah jam pasir. Jam pasir menentukan waktunya dengan pasir. Pasir yang di atas akan turun ke tempat yang kosong atau yang di bawahnya. Jika pasirnya habis, maka waktunya habis. Jika ingin digunakan kembali, diputar saja jam pasirnya. Kemudian yang keenam adalah jam matahari. Jam ini memerlukan matahari karena untuk mengukur waktu dengan bayangan matahari. Jadi itu adalah 6 alat yang menunjukkan waktu. Walaupun sama-sama menunjukkan waktu, tetapi memiliki perbedaan. Selanjutnya kita akan mengetahui satuan waktu apa saja. Contoh satuan waktu adalah menit, detik, jam, hari, bulan, tahun, abad, window. Itu adalah satuan waktu. Ananda bisa screenshot pada bagian satuan waktu. Nanti akan ada tugas. Tugasnya adalah Ananda memberi tanda lingkaran atau mengkelompokkan mana yang merupakan satuan waktu. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari jam dinding. Jam dinding ada yang berbentuk angka, ada juga yang Romawi, ada juga yang bahkan tidak ada angkanya. Jadi bentuk jam dinding beraneka ragam Ananda. Sekarang Ustazah ingin mengajak Ananda untuk belajar membaca jam. Untuk pembelajaran ini kita akan belajar jam dan menit. Untuk jam, Ananda bisa perhatikan di angka 7. Ini akan kita pelajari. Kemudian untuk menit, Ananda bisa perhatikan yang panah orange. Kita akan pelajari orange ini, kemudian Ustazah akan beri angkanya. Sekarang kita akan coba untuk menghitung atau membaca jam. Untuk panah atau jarum pendek adalah untuk menunjukkan jam. Untuk jarum yang panjang untuk menunjukkan menit. Ustazah ulangi, jarum yang pendek untuk menunjukkan jam, jarum yang panjang untuk menunjukkan menit. Jarum yang panjang ke arah 7, maka berarti jam 7, karena pendek adalah jam 7. Kemudian jarum panjangnya ke arah angka 0, berarti menitnya ke 0. Kita tulis yang lebih dulu adalah jam lalu menit. Jam ditulis 07, menit ditulis berarti 00.
Kemudian kita coba soal kedua. Sebelumnya Ustazah ingin menyampaikan kalau jam tinggal menunjuk ke angkanya. Jadi jam itu Ananda jarum pendeknya menunjuk ke angka, langsung bisa kita tulis. Misalnya ke angka 7 berarti jam 7, ke angka 8 berarti jam 8. Berbeda dengan menit. Menit kalau ditunjuk ke angka 1 berarti 5 menit. Kalau ke angka 2 berarti 10 menit. Karena menit per garisnya itu adalah 1 menit. Atau kalau untuk memudahkan Ananda, setiap 12 ke 1 hitungannya 5 menit. 1 ke 2 5 menit, berarti 5 tambah 5 10 menit. Jadi berbeda dengan jam yang langsung ketika mengarah ke angka tersebut, ke angka tertentu, maka itulah jamnya. Tapi kalau menit berbeda. Menit hitungannya adalah berdasarkan penunjuk ke arah per barisnya. Jadi dalam satu angka itu adalah 5 menit. 1 jam terdiri dari 60 menit. Jadi kalau satu kali putar adalah 60 menit. Coba kita coba dulu pertanyaan kedua. Kalau seperti ini berarti berapa? Berarti 07. Kemudian kenapa itu 08? Karena jarum panjangnya ke arah 8. Anda bisa lihat 1, 2, 3 dan seterusnya itu berdasarkan jarum yang garis yang pendek. Jadi kalau ke angka 8 bukan berarti jarum panjangnya ke arah angka 8, tapi ke menit 8. Satu angka berisi 5 menit. Jadi 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 5 menit. Dihitungnya per menitnya, berarti bukan berdasarkan angka. Bila Ananda masih kesulitan, boleh nanti ditanya ustazahnya atau nanti Ananda bisa mendengarkan kembali video ini. Kita lanjut dulu Ananda. Nah, sekarang jika soalnya seperti ini bagaimana membacanya? Yaitu 10 untuk jamnya, jarum pendek 10 berarti ditulis 10. Kemudian jarum panjangnya itu berarti berapa Ananda? Jangan lupa per satu angka berarti 5 menit. 12 ke 1 5, 1 ke 2 5, berarti 5 tambah 5 10. Seperti itu. Jadi ditulis 10.10. 10-nya dari 10 yang jam dan 10 yang menit. Ustazah ingin menunjukkan bahwa ini adalah detik Ananda. Sekarang ada tugas. Tugasnya di halaman 158 sampai 159. Nomor 2 dan 3. Nomor 2 dilingkari yang merupakan satuan waktu, dan nomor 3 Ananda mencocokkan tampilan jam pada jam dinding dan tulisannya, atau kalau tulisan berupa jam digital, karena jam digital tampilannya berupa tulisan. Demikian, sudah selesai. Mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum